Operasi pencarian dan penyelamatan korban tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terus dilakukan. Di hari kedua pencarian, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 kantong jenazah. Hingga Minggu sore, sekitar pukul 16.15 WIB, total ada 25 kantong jenazah yang berhasil ditemukan tim SAR. Ke-25 kantong jenazah telah diserahkan ke tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri untuk diidentifikasi. Dari ke-25 kantong jenazah, polisi berhasil mengidentifikasi 11 korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sementara untuk ke-14 kantong jenazah lainnya masih dilakukan identifikasi. Untuk kantong jenazah yang diterima oleh kita dan dihantar oleh ambulan ini berjumlah 25 kantong jenazah. Untuk yang berhasil diidentifikasi yaitu 11 orang, 11 orang yang sudah kita rilis, dan sisanya kita akan melakukan kegiatan postmortem, antemortem di pos DVI ini. Pencarian korban longsor juga mendapat pantauan langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sambil melihat proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan dan pembangunan manusia dan kebudayaan, Menko PMK Pratikno menegaskan pemerintah mengutamakan penyelamatan jiwa dalam penanganan bencana tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hal itu disampaikan Pratikno usai mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung lokasi longsor. Kami saat ini mengutamakan yang pertama adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu kita melakukan operasi SAR 24 jam non-stop. Tadi Bapak Wapres juga sudah membahas dengan Pak Wagub dan dengan Pak Bupati, dengan kami juga mengenai rencana relokasi untuk menghindari dampak susulan. Ini identifikasi lahan dan lain-lain tadi sudah diminta untuk segera dilakukan. Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, memastikan penanganan bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat dilakukan secara menyeluruh. Letjen Suharyanto juga memastikan pemerintah menyiapkan skema relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Kami dari pemerintah pusat lewat BNPB akan mendukung sepenuhnya terkait kebutuhan masyarakat yang terdampak sampai kondisi betul-betul pulih, dan kita membackup pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Kemudian pasca bencananya juga demikian ya. Jadi untuk masyarakat yang tinggal di tempat-tempat pengungsian yang sementara ya, ini kan gedung ini juga sementara, itu ada dua pilihan, apakah mereka nanti dibuatkan hunian sementara atau mereka tinggal di sanak saudaranya. Sama ini seperti yang kita lakukan di tempat-tempat bencana lain. Kemudian juga ada skema relokasi, dan relokasi bisa terpusat, bisa juga secara mandiri. Pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat sempat dihentikan pada pukul 10.40 pagi karena ada longsor susulan di hulu Gunung Burangrang. Pencarian dihentikan selama 2,5 jam hingga tim SAR gabungan menyatakan longsor susulan tak lagi terjadi dan proses pencarian kembali dilakukan. Tak hanya melalui darat, tim SAR gabungan menggunakan drone untuk mencari korban longsor. Tidak hanya itu, anjing pelacak juga dikerahkan untuk membantu pencarian korban. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui proses pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kita sudah bergabung bersama jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar. Selamat pagi, Mita. Bagaimana proses pencarian hari ini? Jam berapa sekiranya mulai kembali dilakukan pencarian? Ya, selamat pagi Bremana. Untuk proses pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, untuk hari ketiga ini rencananya akan dimulai pukul 8 pagi. Namun apabila kami pantau di sini di TKP, ini sudah ada beberapa relawan yang sudah mulai hadir untuk nanti ikut melakukan pencarian korban longsor seperti itu. Nanti rencananya untuk proses pencarian sendiri apabila di hari pertama itu masih menggunakan alat sederhana dalam proses pencarian. Namun kemarin ini sudah mulai diturunkan alat berat
ada 3 alat berat yang diturunkan berupa eskavator, dan rencananya hari ini ada 8 alat berat yang akan diturunkan untuk membantu proses pencarian. Namun Bremana, tadi sempat hujan kurang lebih pukul 6 pagi dan kondisi di sini juga agak berkabut. Nanti akan dilihat oleh para tim pencari atau para yang akan melakukan proses evakuasi, apakah nanti dapat tepat dimulai pukul 8 atau tidak. Dan sekarang saya sedang berada di tempat terjadinya longsor. Di sini masih terlihat banyaknya sisa-sisa longsor. Dapat dilihat di layar Anda bahwa di sini adalah sepeda motor yang pada saat kejadian ini tertimbun dan sudah dinaikkan ke atas seperti itu. Dan di sebelah kanan saya ini dapat dilihat adalah salah satu rumah warga yang menjadi zona merah untuk nantinya para warga yang ada di sini itu sudah dievakuasi ke posko pengungsian yang ada di Desa Pasir Langu seperti itu. Bagaimana ini untuk para pengungsi di posko yang ada di Desa Pasir Langu ini oleh Gubernur Jawa Barat sudah diberikan, nanti akan diberikan 10 juta rupiah seperti itu untuk melakukan mereka mengungsi atau mereka mencari kontrakan ke tempat yang lebih nyaman dibandingkan posko pengungsian seperti itu, karena memang untuk di posko pengungsian sendiri kurang lebih ada sekitar 400 jiwa yang ada di sana, dan di sana memang kurang kondusif seperti itu. Jadi memang untuk Gubernur Jawa Barat sendiri memberikan 10 juta rupiah per kepala keluarga untuk mereka melakukan pengungsian ke tempat atau mengontrak di tempat yang lainnya, kurang lebih itu bisa digunakan sekitar untuk 2 bulan seperti itu, Bremana. Ya, Mita, tadi Anda sebutkan cuaca sempat hujan di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian bagaimana dengan kondisi tanah di sana selepas hujan? Apakah memungkinkan untuk bisa dilakukan pencarian dengan aman? Ya, Bremana memang untuk saat ini untuk kondisi tanah sendiri apabila dilihat secara kasat mata, ini memang masih terlihat sama seperti di hari pertama dan hari kedua seperti itu. Tanah masih labil seperti itu dan lumpur-lumpur juga masih banyak. Ini dapat dilihat untuk menapaki atau untuk berjalan ke arah daerah evakuasi sendiri memang harus dibantu dengan alat-alat lainnya. Banyak sekali potongan-potongan kayu atau potongan-potongan besi yang dijadikan dasar untuk tempat berpijak para relawan atau para petugas yang nanti akan melakukan evakuasi seperti itu. Dan ini apabila dilihat dibandingkan hari pertama dan hari kedua, ini untuk aliran air dari hulu seperti itu, untuk ini cukup lumayan deras untuk saat ini dibandingkan di hari pertama dan hari kedua, karena memang tadi pagi sempat terjadi hujan seperti itu. Untuk saat ini memang sudah berhenti, namun kondisi di lapangan saat ini masih cukup mendung seperti itu. Semoga nanti pada saat dimulai proses evakuasi yang dijadwalkan akan berlangsung pukul 8, ini kondisi cuaca sudah mulai cerah seperti itu, Bremana. Baik, tetap jaga keselamatan untuk Anda dan juga rekan-rekan di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar dari titik longsor di Desa Pasir Langu di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Saudara, hingga Minggu sore, tim SAR berhasil mengevakuasi 25 kantong jenazah korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 11 diantaranya berhasil teridentifikasi. Senin pagi, pencarian korban longsor kembali dilanjutkan. Lantas, seperti apa mekanisme dan kendala pencarian korban, serta bagaimana penanganan terbaik untuk warga korban longsor yang selamat? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Ada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau Kampus Datinkom BNPB, Abdul Muhari. Selamat pagi, Pak Aam. Pak Aam. Selamat pagi, Mas. Ya. Mas Bremana. Ya, baik. Pak Aam, kami kembali update informasi ataupun data terkait dengan jumlah korban yang berhasil ditemukan. Ini ada berapa, Pak, sampai pagi ini? Apakah masih sama dengan data yang kemarin Minggu sore, Pak? Ya, dari hasil laporan tim SAR gabungan di lapangan pada penutupan operasi SAR kemarin,
sudah berhasil dievakuasi 25 body bag kantong jenazah, dan saat ini yang dalam proses identifikasi DVI itu ada 17, sehingga BPBD dan kami ini sudah menetapkan untuk korban meninggal dunia hanya sudah teridentifikasi dan 6 masih dalam proses identifikasi DVI. Ini termasuk dalam 25 body bag yang sudah dievakuasi kemarin, dan tentu saja proses identifikasi ini terus berjalan dan kita akan terus merilis nantinya perkembangan dari proses identifikasi korban atau body bag yang sudah dievakuasi dan diserahkan ke DVI Polri. Yang pertama, yang kedua, memang sebenarnya sejak hari pertama itu alat berat sudah digeser ke lokasi, Mas Bremana. Tapi sebagaimana tadi disampaikan, kondisi di lapangan itu material longsoran ini masih sangat lunak, sehingga agak membahayakan kalau misalkan alat berat langsung turun ke titik-titik pencarian korban, sehingga untuk beberapa lokasi ada 2 site utama yang ditetapkan oleh tim SAR gabungan itu secara dominan masih dengan cara manual, personil di lapangan menggunakan pompa dan alat manual. Tetapi memang kita harapkan alat berat yang ukuran kecil ini mulai menyisir sehingga bisa membuat alur-alur jalan yang cukup aman, karena seperti kita ketahui sampai kemarin pun itu masih ada longsor susulan. Jadi kondisi daerah operasi memang masih sangat labil. Pemerintah, BNPB dan pemerintah daerah saat ini sudah mengerahkan 6 pesawat untuk modifikasi cuaca, khususnya di daerah Bandung Raya, untuk bisa mengoptimalkan operasi pencarian ini, karena gangguan utamanya sebenarnya ada di cuaca. Kalau cuaca hujan meskipun itu intensitas sedang, itu akan meningkatkan kembali debit air dari mahkota longsor sehingga cukup membahayakan pada tim yang berada di bawah. Ini sorti pertama untuk modifikasi cuaca sudah dimulai. Kita harapkan nanti pada saat operasi pencarian hari ini dilaksanakan, cuaca akan mendukung dan insya Allah ini juga akan memberikan hasil yang signifikan hari ini, Mas Pribadi. Baik, Pak Aam, kemudian untuk titik-titik yang akan menjadi fokus pencarian di lokasi, apakah sudah dipetakan, dan untuk luasnya Pak, seperti apa luas yang harus dicari oleh tim SAR gabungan? Ya, untuk titik-titik pencarian ini sudah dipetakan oleh tim SAR gabungan. Basarnas sendiri sudah melakukan pemetaan udara dari hari pertama, BNPB juga melakukan pemetaan udara dan relawan juga melakukan pemetaan udara, dan kita sudah overlay hasil pemetaan udara ini dengan kondisi sebelum kejadian sehingga kita tahu persis titik-titik di mana lokasi rumah-rumah yang sebelumnya ada yang berada di alur longsoran itu sudah teridentifikasi, dan ini yang dijadikan dasar oleh tim SAR gabungan untuk menentukan worksite A dan worksite B di titik pencarian utama. Dan di titik 2 titik utama ini juga 25 body bag itu dalam 2 hari itu ditemukan. Jadi secara umum titik operasi itu sudah sangat terpetakan dengan jelas. Memang kendala satu-satunya adalah faktor cuaca dan kondisi tanah material longsoran yang masih cukup lunak. Potensi longsor susulan masih ada. Ini yang kita coba antisipasi dengan modifikasi cuaca supaya operasi pencarian di lapangan lebih optimal, Mas Bremana. Baik, dari mungkin komunikasi Anda bersama dengan BMKG, Pak Aam, bagaimana kondisi cuaca hari ini sekiranya? Untuk kondisi cuaca seperti disampaikan oleh BMKG sebelumnya bahwa hingga tanggal 27 Januari itu memang diprediksi intensitas cuaca di Jabodetabek dan Jabar, Jateng pada umumnya ini masih akan didominasi dengan hujan intensitas sedang hingga lebat. Beberapa di antaranya dengan durasi lama. Nah, ini yang menjadi tantangan kami, sehingga modifikasi cuaca pun tidak hanya armada pesawatnya yang kita tambah,
tetapi durasi penerbangan dan sorti penerbangan juga kita optimalkan sehingga benar-benar kalaupun harus bekerja 24 jam seperti yang kita lakukan di awal tahun, kita akan lakukan supaya benar-benar intensitas hujan ini meskipun tidak bisa kita hentikan secara total, tapi bisa kita kurangi secara signifikan, Mas Preman. Oke, baik. Selain tentunya mencari korban yang masih hilang saat ini, ada juga korban selamat yang mengungsi, Pak Aam. Saat ini untuk data jumlah korban yang mengungsi ada berapa, kemudian ada di titik mana saja, Pak? Untuk jumlah korban mengungsi di hari pertama itu sekitar 150-an jiwa. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, ini akan diberikan dana tunjangan untuk mengontrak rumah supaya pengungsi ini bisa segera menempati tempat atau mencari kontrakan yang lebih layak. Meskipun hingga saat ini kebutuhan logistik di lapangan ini sangat aman, artinya tercukupi dengan baik. Ada beberapa kondisi-kondisi yang kemudian setelah Gubernur Jawa Barat menyampaikan akan ada dukungan dana bantuan bagi pengungsi, ini juga secara sosial ini harusnya bisa segera membuat pengungsian ini bisa segera berkurang, dan ini yang kita harapkan dalam 1-2 hari ini supaya ketika dukungan anggaran atau dukungan bantuan dari pemerintah provinsi ini tersalurkan, maka saudara-saudara kita yang saat ini di tempat pengungsian ini bisa segera mencari tempat tinggal yang lebih layak dengan dana bantuan yang sudah disampaikan. Terlepas dari nanti dukungan ini, pemerintah sendiri melalui BNPB juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi bahwa memang nantinya untuk masyarakat yang rumahnya saat ini terdampak atau hancur atau tersapu oleh material longsoran yang nantinya akan kita petakan berada di daerah merah, ini akan kita relokasi, Mas Bremana, karena tidak mungkin akan dibangun kembali pada tempat yang sama. Kita harus memastikan bahwa pembangunan rumah rusak akibat bencana ini benar-benar bisa menjamin nantinya ke depan tidak terdampak bencana yang sama. Nah, skema relokasi sudah disampaikan, kalau pemerintah daerah memiliki lahan yang cukup untuk satu site semua daerah terdampak, itu akan kita bangunkan, tapi juga bisa dengan skema-skema misalkan ada warga masyarakat yang mempunyai lahan di tempat lain di luar daerah merah dan ingin dibangun rumah di situ, itu juga akan kita akomodasi, Mas Breman. Baik, berarti dipastikan tidak akan lagi dibangun di tempat yang sama untuk rumah mereka ya Pak ya. Tapi kemudian bagaimana dengan warga mungkin di radius sekian kilometer yang tidak terdampak tapi masih berada di zona-zona yang berbahaya, Pak Aam? Apakah juga akan direlokasi atau seperti apa, Pak? Saat ini kami berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga BMKG dan juga Universitas. Kita akan membuat mapping ulang peta kawasan rawan longsor. Untuk data BNPB sendiri, sebenarnya yang sudah kita keluarkan dari tahun 2016, memang kawasan daerah Cisarua ini yang lebih ke utara, yang lebih naik itu merupakan daerah risiko longsor sedang hingga tinggi. Untuk daerah kota longsornya sendiri yang saat ini terdampak itu merupakan daerah risiko longsor yang tinggi. Nah, ini yang kita juga menghimbau pemerintah daerah agar informasi-informasi potensi bencana yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita sampaikan ke daerah ini benar-benar bisa dipakai sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang. Sehingga ke depan kita harapkan tidak ada lagi hal-hal atau kondisi-kondisi yang menimbulkan atau asesmen atau kajian-kajian risiko bencana yang sudah dilakukan. Nah, untuk kondisi saat ini yang sudah terjadi di Bandung Barat ini, kita akan memapping ulang tidak hanya kawasan terdampak saat ini, tetapi juga kawasan yang berpotensi terdampak di masa depan. Ini juga akan kita sarankan untuk bisa dilakukan opsi relokasi. Jadi relokasi ini tidak hanya bagi mereka yang saat ini sudah terdampak, tetapi juga bagi saudara-saudara kita yang berpotensi terdampak, baik itu di waktu-waktu dekat ataupun waktu di masa depan. Ini akan kita diskusikan dengan pemerintah kabupaten. Jadi
kalau nanti kebijakannya ada satu lokasi, maka sekalian nanti kita akan diskusikan dengan masyarakat supaya yang saat ini tidak terdampak, juga di masa depan juga kita pastikan tidak terdampak bencana serupa, Mas Bremana. Tapi paling tidak kalau untuk seminggu ke depan ini kan masih ada cuaca ekstrim ya Pak ya. Kita bicara pencegahan tidak hanya untuk nanti jangka panjang, tapi juga bagaimana dalam seminggu ke depan ini ada juga potensi yang sama untuk warga-warga yang tidak terdampak ataupun belum terdampak, tapi ada di wilayah rawan. Seperti apa kemudian komunikasi bersama warga yang saat ini masih tinggal di tempat mereka yang rawan, Pak? Iya, salah satu hal yang saat ini juga kita atensi adalah sangat banyaknya masyarakat yang dalam tanda kutip quote unquote itu menonton di lokasi pencarian. Ini juga sangat membahayakan karena lokasi pencarian ini pun masih merupakan daerah bencana. Ini juga kita sudah koordinasikan dengan aparat kepolisian setempat supaya masyarakat-masyarakat yang saat ini masih, kita sangat memahami bahwa tentu saja masyarakat ingin melihat, mengikuti operasi pencarian. Kalau ada anggota keluarga yang hilang juga, ini adalah hal-hal sosial dan psikologis yang memang kita juga bisa mengerti. Tetapi untuk mendekati daerah bencana ini juga tentunya dilarang. Nah, untuk 1 minggu ke depan tentu saja sementara masyarakat yang saat ini tempat tinggalnya masih berada di lokasi rawan bencana, meskipun bukan di lokasi bencana, ini juga kita sarankan untuk sementara masuk dalam skema dukungan yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sehingga ada buffer zone, ada daerah buffer yang tidak hanya berbatasan dengan daerah yang terdampak saat ini, tetapi apakah itu dalam radius 50 hingga 100 meter kiri kanan daerah terdampak, itu kita sarankan juga sementara untuk menghindari daerah atau pemukiman mereka supaya memastikan nanti sekiranya ada longsor susulan atau banjir bandang susulan, jadi banjir longsor susulan yang cukup membahayakan. Ini yang kita harapkan bisa dikeluar dulu dari lokasi terdampak dan di sekitar lokasi terdampak, untuk memastikan bahwa seminggu ke depan atau sampai musim hujan ini selesai, masyarakat yang dari lokasi itu aman dari bencana susulan. Baik, Pak Aam, ini kemudian tentunya banyak sekali yang harus dilakukan baik BNPB maupun juga pihak-pihak terkait untuk bencana ini, dan dari BNPB juga sudah membagi dengan sejumlah klaster penanganan gitu ya Pak ya, mulai dari SAR, kemudian logistik, pemulihan, dan beberapa yang lainnya. Ini bagaimana kerja dari BNPB, pembagiannya seperti apa, dan progres dari masing-masing klaster ini seperti apa, Pak? Untuk proses tanggap darurat saat ini, koordinasi lintas kementerian ini berjalan sangat kuat, sangat bagus. Tim SAR gabungan saat ini juga personil dari TNI Polri, potensi SAR dan relawan itu berjumlah tidak kurang dari 300 orang. Alat berat dari Kementerian PU juga optimal. Artinya proses lintas sektor yang dilakukan pada fase tanggap darurat ini kami pastikan optimal. Pimpinan negara juga sudah hadir, Bapak Wapres, Menko PMK kemarin hadir langsung melihat situasi di lapangan. Memang PR kita hanya memastikan bahwa kondisi dari faktor-faktor pendukung seperti cuaca, alat berat, dan lain-lain ini bisa kita optimalkan supaya operasi pencarian dan keseluruhan operasi tangkap darurat ini berjalan efektif dan efisien. Baik, Pak Aam, tentu tidak hanya di Bandung Barat saja, tapi juga di Jawa Barat. Ini yang kami dapatkan informasi juga dari sejumlah narasumber yang sudah kami wawancarai, bahwa memang banyak sekali titik-titik rawan yang ada di Jawa Barat terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi. Di mana saja Pak yang kemudian sempat dipetakan juga oleh BNPB sekiranya yang masih beresiko tinggi untuk bisa terkena bencana di cuaca ekstrim yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, Pak? Ada dua kondisi. Pertama, untuk banjir ini adalah daerah-daerah di sepanjang Pulau Jawa pada umumnya untuk bagian tengah ke utara. Saat ini kita pahami, kita ketahui ada Karawang yang masih sangat masif akibat luapan dari
Sungai Citarum dan beberapa tanggul titik tanggul yang jebol, kemudian ada Kabupaten Bekasi, ada Kabupaten Tangerang, kemudian di Jawa Tengah ada Pekalongan, Pati, Kudus, Jepara, kemudian geser lagi. Memang kalau kita lihat secara umum, Mas Bremana, ini untuk tengah ke utara itu potensinya adalah banjir, baik itu luapan sungai, titik-titik tanggul jebol maupun rob dari arah laut. Sedangkan untuk tengah ke selatan, ini adalah longsor dan banjir bandang. Untuk Jawa Barat, kami juga menghimbau Garut, Tasik, itu juga harus waspada. Ke arah tengah ini Trenggalek, kemudian Pacitan, dan seterusnya ke timur itu juga sudah harus waspada karena intensitas curah hujan tinggi ini sebagaimana prediksi BMKG masih akan berlangsung hingga akhir Januari, dan tentu saja kita dengan kesiapan dari pemerintah daerah khususnya, karena operasi tanggap darurat ini bisa akan optimal karena kalau fase-fase pra bencananya itu disiapkan dengan baik. Jadi dalam kesempatan ini kami juga menghimbau pemerintah daerah pastikan melakukan pengecekan alat, perangkat, personil, dan anggaran. Jika sekiranya diperlukan dukungan pemerintah pusat, segera tetapkan status siaga darurat dan segera diajukan kebutuhan-kebutuhan yang memang akan diperlukan jika kondisi kedaruratan terjadi, Mas Bremana. Baik, banyak sekali daerah-daerah ya, baik di Jawa Barat maupun Jawa Tengah yang masih rawan sekali untuk terjadi bencana. Terakhir Pak Aam, untuk warga khususnya yang ada di sekitar wilayah Bandung Barat dan juga di sekitar lokasi longsor, imbauan Anda untuk mereka tentunya untuk menjaga keselamatan dari ancaman ataupun potensi longsor susulan seperti apa, Pak? Pertama, bagi saudara-saudara kita yang memang saat ini berada di dekat lokasi bencana, kami menghimbau tolong jangan mendekati lokasi pencarian atau jangan mendekati lokasi daerah operasi atau daerah terdampak longsor. Ini masih sangat berbahaya. Terkadang longsor susulan bisa terjadi sangat cepat dan titiknya kita tidak bisa duga. Jadi kepada saudara-saudara kita yang saat ini ada di lokasi longsor Cisarua, tolong berikan ruang dan lokasi ini kepada tim pencari supaya bisa lebih optimal. Masyarakat agar mundur dulu, cari tempat yang lebih aman. Dan kalau terjadi hujan dengan durasi sedang hingga tinggi, lebih dari 1 jam, segera menghindar bagi mereka yang ada di kelerengan, mereka yang ada di titik-titik yang minim vegetasi, segera menghindar dan mencari tempat yang lebih aman. Karena karakteristik dari soil, karakteristik dari tanah di sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, bagian tengah selatan ini adalah tanah gembur, porositasnya tinggi. Jika terjadi hujan intensitas sedang atau tinggi dalam durasi lebih dari 2 jam, itu sangat mudah terjadi saturasi penyatuan antara air dan tanah sehingga sangat kemungkinan terjadinya longsoran. Jadi sekali lagi, kalau hujan lebih dari 2 jam, segera menyingkir ke tempat yang lebih aman. Ya. Kewaspadaan dan juga kesadaran dari warga untuk menjaga keselamatan kita harus terus sosialisasikan, Pak, dan juga kita harapkan pencarian hari ini lancar, cuaca mendukung, dan seluruh korban yang dinyatakan hilang bisa segera ditemukan. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak Am. Selamat pagi, terima kasih Pak Breman. Saudara, usai jeda 2 bulan pasca bencana banjir dan tanah longsor, belum semua warga korban banjir menempati hunian sementara atau direlokasi seperti warga